Perkenalkan, nama saya Triulan Romantias, NPM 22410165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simbol, yaitu salah satu materi yang berasal dari mata kuliah komunikasi interpersonal. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang simbol. Nah, biasanya orang yang berasal dari suatu latar belakang yang sama akan memiliki kesamaan dalam bahasa. Sedangkan jika bertemu dengan orang yang berbeda latar belakang, maka kita harus berbicara dengan bahasa yang mengerti agar komunikasi kita itu tidak terhambat. Nah, maka dari itu penggunaan bahasa yang dapat dimengerti juga terkadang dapat menimbulkan kebingungan saat berbicara. Di saat seperti itu, maka diperlukan penggunaan simbol atau bahasa nonverbal guna menegaskan maksud dari ucapan yang ingin kita sampaikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan simbol itu? Simbol yaitu tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dengan menggunakan simbol, kita biasa menyampaikan dan menerima makna yang jelas dan mendalam dalam sebuah komunikasi. Karakteristik dari simbol yang paling utama adalah arbiter atau sewenang-wenang atau mana suka, dalam artian bahwa simbol tidak memiliki hubungan yang melekat pada apa yang mereka wakili. Simbol digunakan manusia untuk berbagi kenyataan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, simbol juga digunakan manusia untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, setelah kita mengerti apa itu arti simbol, kita akan mempelajari jenis-jenis dan contoh dari simbol itu sendiri. Yang pertama yaitu simbol matematika, seperti tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, tanda bagi. Nah, simbol ini digunakan untuk merepresentasikan operasi matematika. Yang kedua yaitu simbol musik. Simbol musik ini contohnya seperti not, kunci, dan tempo, digunakan untuk merepresentasikan elemen musik dan instruksi. Yang ketiga yaitu simbol religius. Simbol ini seperti salib, bulan sabit, dan bintang. Nah, ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan agama dan kepercayaan. Yang keempat yaitu simbol warna, seperti merah, kuning, dan hijau. Nah, warna ini digunakan untuk merepresentasikan emosi dan makna tertentu. Nomor 5 yaitu simbol sosial, seperti lambang gender, lambang LGBT, dan lambang aksesibilitas. Nah, simbol ini digunakan untuk merepresentasikan isu-isu sosial dan politik. Nah, contoh yang terakhir yaitu simbol bahasa, seperti huruf, angka, tanda baca. Nah, simbol ini digunakan untuk merepresentasikan suara dan makna tertentu dari suatu bahasa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi simbol. Fungsi simbol sendiri ada beberapa macam. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, mewakili ide dan konsep tertentu. Simbol berfungsi untuk merepresentasikan suatu konsep atau ide yang sulit untuk diungkapkan dalam kata-kata. Nah, contohnya adalah simbol matematika yang digunakan untuk mempresentasikan operasi matematika. Nah, selain itu, fungsi simbol yaitu mempermudah komunikasi. Simbol juga dapat memudahkan komunikasi antar individu atau kelompok yang memiliki bahasa atau budaya yang berbeda. Simbol dapat membantu orang untuk memahami pesan atau informasi tanpa harus menggunakan bahasa lisan. Yang ketiga yaitu menandai identitas. Simbol juga pada umumnya digunakan sebagai identitas suatu suku atau suatu negara tertentu. Misalnya adalah bendera nasional yang digunakan untuk membedakan satu negara dan negara yang lainnya. Nah, fungsi simbol yang keempat yaitu menarik konsumen. Simbol digunakan sebagai metode pemasaran produk dengan meningkatkan daya tarik suatu produk atau merek. Contohnya adalah logo perusahaan yang digunakan untuk membedakan produk atau merek dari pesaing. Nah, fungsi simbol yang terakhir yaitu menyampaikan pesan simbolik. Simbol mampu menyampaikan pesan simbolik yang memiliki makna yang lebih dalam bersifat simbolik. Nah, contohnya yaitu adalah bunga mawar yang digunakan sebagai simbol cinta atau lambang perdamaian yang digunakan untuk menyampaikan pesan damai dan harmonis. Sekian penjelasan materi saya tentang simbol, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.